Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana caranya menghitung subnetting ya. Jadi misalkan kita punya contoh soal seperti berikut ya. Akan dibangun sebuah kantor pemerintahan dengan kapasitas 60 komputer. Nah, tentukan pertama buatlah IP address-nya, kemudian subnet mask-nya beserta prefix yang cocok, kemudian jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, kemudian yang terakhir adalah network address, broadcast address, dan host address yang valid ya. Nah, untuk menjawab itu kita mulai dulu yang pertama ya. Jadi tadi kan kita akan dibangun sebuah kantor dengan kapasitas 60 komputer. Nah, IP address-nya misalkan langsung aja kita mau pakai yang kelas C ya. Nah, misal kita akan tentukan IP address-nya adalah dimulai dari 192.168.100.1 ya. Itu adalah IP address-nya ya. Jadi IP address-nya bisa dilihat dari kapasitas juga. Kapasitas jumlah host ya. Misalkan masih di bawah 250-an, gunakan aja yang kelas C ya. Atau mau gunakan kelas lain juga boleh, tapi nanti subnet mask-nya harus diperhatikan lagi ya. Jadi konsep subnettingnya harus benar-benar mengerti gitu. Misalkan di sini kita ambil yang paling mudah dulu, 192.168.101 ya. Karena kan di sini tidak ada ketentuan, makanya kita bikin aja yang seperti ini. Kemudian tentukan subnet mask dan prefix yang cocok dengan kasus tersebut ya. Nah, untuk mencari subnet mask-nya beserta prefix-nya berdasarkan jumlah host. Jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya seperti ini ya. Nah, pertama kita tentukan dulu subnet mask-nya ya berdasarkan jumlah host. Jadi ini mencari subnet mask berdasarkan jumlah host. Nah, yang perlu kita ketahui jumlah host kita kan tadi adalah 60 ya, 60 komputer. Nah, rumusnya ketika yang diketahui cuma itu ya, jadi kita disuruh mencari subnet mask-nya, yang diketahui cuma cuma jumlah hostnya. Nah, rumusnya 2 pangkat n min 2 lebih dari atau sama dengan jumlah host ya. Nah, jadi n di sini adalah nilai yang dipangkatkan. Jadi nilai yang dipangkat dengan n itu akan sama dengan atau lebih dari jumlah host. Tidak boleh kurang dari jumlah host. Jadi jumlah hostnya 60, berarti berapakah n? Jadi ketika kita hitung 2 pangkat n itu dia tidak boleh kurang dari jumlah host. Tidak boleh kurang dari jumlah host ya. Nah, di sini misalkan kita ambil 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu jadi n-nya sama dengan 6. 2 pangkat 6 minus 2 sama dengan 64 ya. Jadi di sini 2 pangkat 6 kan 64 tuh. Nah, 64 nanti 64 itu kan dikurang 2, itu hasilnya adalah 62 ya. Nah, kemudian 64 tadi kan dia lebih dari 60 ya. Nah, yang kita lihat berarti kan di sini 62 host ya. Kalau perhitungannya seperti ini berarti kan ada 62 host. Nah, itu kan sudah lebih dari 60 ya, atau mendekati 60. Kemudian di sini 6 itu berarti jumlah angka 0 pada oktet terakhir subnet mask. Kita pakai subnet mask kelas C menjadi 255.255.255.11.00.0000 ya. Jadi di sini 6-nya itu adalah angka 0-nya di oktet terakhir subnet mask ya. Nah, kalau kita terjemahkan jadinya adalah 255.255.255.192 dan prefixnya berarti adalah slash 26 ya. Jadi 192 itu kan sama dengan slash 26. Nah, nanti host yang bisa tercover itu adalah 62 ya. Tahunya 62 dari mana? Tadi 2 pangkat n dikurang 2. Jadi 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2 ya. Nah, berarti 60 host tadi sudah tercover di prefix slash 26 ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jumlah subnet. Jumlah subnet berarti rumusnya adalah 2 pangkat X ya.
Nah, 2 pangkat X itu X-nya masih ingat ya. X-nya itu adalah nilai 1 dari subnet mask ya, atau nilai 1 dari oktet terakhir subnet mask. Tadi itu kan nilai satunya di sini ada 2 ya di oktet terakhir. Berarti di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Berarti nanti ada jumlah subnet yang bisa dibuat adalah sebanyak 4. Kemudian jumlah host per subnet. Nah, untuk jumlah host per subnet rumusnya kan 2 pangkat Y minus 2. Sebenarnya di sini kan tadi bisa kita temukan juga sudah di yang di sini ya, di mana ketika kita mencari subnet mask atau dan prefix yang cocok ya, kita sudah bisa temukan. Nah, tapi di sini lebih jelasnya lagi 2 pangkat Y minus 2 sama dengan 2 pangkat 6 minus 2. Jadi 6-nya itu adalah nilai nolnya ya. Jadi nilai 0 di oktet terakhir. Jadi nilai nolnya ada 6, berarti nanti jumlah hostnya sama dengan 62. 2 pangkat 6 sama dengan 64, dikurangi 2 sama dengan 62. Jadi setiap subnet itu nanti hostnya yang bisa terkoneksi adalah 62 host ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu tentang jumlah blok subnet ya. Misalkan rumusnya adalah rumus sama dengan 256 dikurangi oktet terakhir subnet mask. Jadi di oktet terakhir tadi kan di sini nilai desimalnya berapa? 192 ya. Nah, jadi di sini 256 dikurangi 192 itu sama dengan 64. Nah, berarti jumlah blok subnetnya ada 64 ya. Jadi dari tiap subnet itu ada 64 blok ya. Jadi dari 0 sampai nanti ada 0, 64, 128 sampai 192. Nah, kenapa di sini cuma ada 4 ininya, 4 subnet. Nah, 4 subnet itu kan diambil dari sini tadi ya, jumlah subnet tadi gitu. Nah, berarti dari 0, kemudian 64, kemudian 128, 192. Nah, itu kan tiap bloknya itu kan ada 64, 64, 64 gitu ya. Jadi blok subnet itu kan nanti dia mengcover apa aja? Mengcover termasuk ada broadcast address, itu sudah dihitung, network address sudah dihitung, kemudian nanti juga di dalamnya ada host address-nya ya. Nah, selanjutnya adalah network address. Kita mau mencari network address, broadcast address, dan host address yang valid ya. Jadi berdasarkan perhitungan sebelumnya kita terjemahkan jadi tabel ya. Nah, jadi biar lebih mudah kita jadikan aja tabel. Nah, jadi di sini tadi kan ada pertama ya, di sini kan ada 4 kolom ya. Jadi 4 kolom. Jadi ini kolom yang pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya. Kenapa jumlahnya 4? Itu dari jumlah subnet ya, karena ada 4. Kemudian untuk yang baris pertama itu ada subnet atau network ya. Nah, perhitungannya tadi kan subnet atau networknya itu 192.168.100.0 ya. Nah, kemudian untuk yang subnet yang kedua itu 192.168.100.64 ya. Kemudian 128, kemudian 192. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini ya. Jadi dari 064 di 064, 128 sama 192. Nah, kemudian host pertama berarti 192.168.100.1 itu untuk subnet yang pertama. Kemudian host keduanya 100.2 sampai host ke N ya. Host ke N itu sampai host yang selanjutnya, dan host yang terakhir adalah 192.168.100.62 ya. Nah, 100.62 itu dari mana? Karena tadi jumlah host per subnetnya ada 62 ya. Jadi di sini jumlah per subnet ada 62. Nah, kemudian broadcast address-nya berarti apa? 63. Jadi 63 itu kan
broadcast address itu kan satu angka sebelum subnet yang selanjutnya ya. Jadi subnet selanjutnya kan di sini 64 nih. Berarti nanti broadcast address-nya adalah 63 ya. Nah, yang kedua, ketiga, dan keempat itu juga sama ya. Jadi subnet yang kedua itu adalah 64. Jadi ini 64. Kemudian host pertamanya 65 sampai nanti 126 ya. Nah, kalau kita hitung 102 dari 65 ke 126 itu jumlahnya ada 62 ya. Jadi kalau kita hitung misalkan seperti ini, jadi dikurangkan aja 126 dikurangi 65 ya. 65 hasilnya mesti 61 ya. Nah, 61. Tapi karena kita kan ngitungnya mulai dari 65 ya, 65, 66, 67, 68. Nah, berarti itu adalah 62 ya. Nah, kemudian broadcast address-nya berarti 127. Karena network yang selanjutnya adalah 128. Nah, kemudian terus sampai 191 broadcast address-nya. Kemudian di sini network address-nya 192 sampai host terakhirnya di sini adalah 254 ya. Di 254 193 sampai 193 itu sampai 254 itu jumlahnya ada 62 ya. Jadi di sana ada 62 host. Nah, yang terakhir berarti broadcast address-nya adalah 255. Nah, ini udah selesai ya. Pertama karena dia sudah sesuai dengan 4 subnet ya, dengan jumlah subnetnya ada 4, kemudian 255 itu adalah broadcast address ya, alamat terakhirnya pasti 255 ya. Nah, jadi itu misalnya ada pertanyaan seperti tadi, cara menjawabnya seperti itu gitu. Tapi biasanya pertanyaannya itu langsung ke ini ya, IP address-nya biasanya langsung ada yang langsung dikasihkan. Jadi misalkan IP address-nya berapa, 192 168 100.0 misalkan. Nah, tinggal dicari aja. Dan misalkan misalkan ada juga langsung biasanya yang ngasih prefix 26 misalkan. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, jadi tinggal dilihat aja nanti soalnya seperti apa. Kemudian cara menjawabnya itu sama aja dengan yang di sini tadi gitu. Paling nanti biasanya ada juga yang disuruh tentukan jumlah hostnya dalam satu subnet berapa gitu. Tapi kalau ini kan pertanyaannya apa? Kita punya cache ya. Kita punya cache 60 komputer. Nah, kira-kira untuk subnet masknya berapa gitu. Nah, kalau pertanyaan seperti itu ya kita cari aja yang subnet mask yang bisa mengcover atau mendekati 60 tadi gitu. Yang paling penting dia tidak boleh kurang dari 60 ya. Yang paling dekat dengan 60 itu berapa? Nah, tadi di sini kan kita ketemu 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu kan 2 pangkat 6 itu kan adalah 64 ya. Nah, berarti dia sudah tercover ya. Nah, berarti kita udah ketemu. Tinggal kita terjemahkan ke subnet mask aja gitu. 6 itu adalah 0, jumlah nolnya sebanyak 6 buah ya. Jadi nanti ketemu 192. Jadi untuk yang contoh soal ini saya rasa itu sudah cukup jelas ya. Nanti tinggal pertanyaannya itu seperti apa. Kemudian jawabnya juga sudah dijelaskan di sini ya. Oke, untuk yang ini saya rasa saya cukupkan dulu ya. Untuk subnetting, untuk materi subnetting saya akhiri, saya cukupkan. Jadi nanti untuk yang selanjutnya kita sudah tidak membahas tentang IP address dan subnetting lagi ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.